Baik, soal selanjutnya di sini sebutkan suku ke N suatu deret adalah UN sama dengan 4N ditambah 1. Maka jumlah 10 suku pertama adalah A 250, B 240, C 230, D 220, E 210. Langkah untuk menyelesaikan soal ini, karena ini masih soal atau materi tentang deret barisan, maka rumus yang digunakan masih menggunakan UN ditambah A tambah B. Dan SN sama dengan setengah AN kuadrat ditambah B tambah setengah A kali N. Ini adalah rumus cara menentukan untuk menghitung apabila ada soal sini belum diketahui N-nya. Entah itu N-nya keberapa, maka kita menggunakan absorpsi dengan rumus seperti ini. Baik, kita selesaikan rumus di sini. Di soal sebutkan bahwa UN sama dengan 4N ditambah 1. Maka SN-nya sama dengan 4/2. Berarti diketahui A-nya di sini adalah 4. A-nya sini adalah 4 dan B-nya adalah 1. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya adalah ke SN adalah setengah A N kuadrat ditambah B tambah setengah A dikali N. Karena udah diketahui posisi A dan B-nya, maka kita di sini kondisinya tinggal mensubstitusikan saja ke rumus ini. Oke, setengah A-nya adalah 4 dikali N. N-nya di sini kita masih karena yang dicarinya adalah 10, maka N di sini adalah 10 ditambah B ini berapa di sini? B-nya adalah 1 ditambah setengah A. A-nya adalah 4 dikali N 10. Maka menjadi 2 kali 100 ditambah ini setengah 4, berarti 1 ditambah setengah kali 4 menjadi 2 kali 10. Maka 2 kali 100 menjadi 200 ditambah 1 tambah 2 menjadi 3 kali 10 menjadi 30. Maka hasilnya 200 ditambah 30 sama dengan 230. Maka jawabannya adalah yang C. Mudah bukan? Oke. Bagi teman-teman yang masih belum paham mengenai soal ini, bisakah teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, soal selanjutnya. Di sini sebutkan bahwa sebuah bola jatuh dari ketinggian 20 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi dari sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Maka yang ditanyakan adalah jumlah seluruh lintasan bola tersebut adalah A 120, B 140, C 160 meter, D 180 meter, atau E 200 meter. Jika teman-teman menghadapi soal seperti ini, maka teman-teman harus ingat rumusnya adalah sebagai berikut. B ditambah A
per B kurangi A dikali ketinggian, atau ya ketinggian, T di sini menyebutkan ketinggian. Maka di sini sebenarnya jika teman-teman sudah mengetahui nilai A dan B-nya, maka teman-teman bisa menentukan nilai di sini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini harus teman-teman uraikan adalah di sini bola jatuh memantul sebesar A per B kali A per B kali. Maka di soal ini sebutkan bahwa A per B kali itu sama dengan 3 per 4. Maka A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 4. Ini rumus cepatnya. Jika teman-teman menghafal soal ini, terus rumus yang digunakan adalah tentang rumus deret, barisan dan deret, maka untuk menentukan nilai A dan B-nya, teman-teman cukup berfokus pada soal yang sini. Kita asumsikan menjadi A per B kali. Maka mudah untuk mengetahui nilai A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 4. Oke. Untuk selanjutnya bisa teman-teman substitusikan ke dalam rumus ini. Maka B-nya adalah 4 ditambah A-nya adalah 3 per B-nya 4 dikurangi 3 dikali T. T-nya di sini adalah 20 meter. Maka dikalikan 20. Maka hasilnya 4 tambah 3 menjadi 7. 4 kurangi 3 menjadi 1 dikali 20. Maka hasilnya adalah 7 dikali 20 sama dengan 140. Mudah bukan? Maka jawabannya adalah yang B. Bagi teman-teman yang masih belum paham mengenai soal ini, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Baik, pada ini masih akan membahas soal atau materi tentang barisan, deret, dan lemah fungsi. Oke, untuk soal ini disebutkan bahwa suatu keluarga mempunyai 6 anak yang usianya pada saat ini membentuk barisan aritmatika. Jika usia anak ketiga adalah 7 tahun dan usia anak kelima adalah 12 tahun, maka jumlah usia 6 anak tersebut adalah A. 48,5 tahun, B. 49,0 tahun, C. 49,5 tahun, D. 50,0 tahun, atau E. 50,5 tahun. Di sini yang harus teman-teman ingat bahwa untuk soal ini yang harus diketahui, kita menggunakan sebagaimana seperti biasanya karena temanya adalah tentang barisan dan deret. Tentunya kita harus bisa membaca kondisi soal ini. Baik, kita uraikan di sini bahwa usia anak ketiga adalah 7 tahun. Oke, kita tulis di sini adalah anggap aja usia anak ketiga adalah 7 tahun dan usia anak kelima 12 tahun. Oke, ini sebagai perumpamaannya. Di sini kita akan buat sebuah persamaan baru. Persamaan barunya itu berarti A tambah 2B sama dengan 7. Ini persamaan pertama. Dan di sini adalah A tambah 4B sama dengan 12. Ini adalah persamaan kedua. Nah, bagaimana mendapatkan persamaan ini dan bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Bagi teman-teman yang masih belum ingat rumusnya, kita akan tuntut rumusnya sebagai berikut. Untuk U
3 sama dengan 7, berarti rumusnya adalah A tambah N kurangi 1 sama dengan 7. A tambah N-nya, N di sini adalah menunjukkan berarti angka 3, berarti kita tulis 3 kurangi 1, maaf, kali B, ini juga kali B, sama dengan 7. Maka A ditambah 3 kurangi 1 sama dengan 2, dikali B sama dengan 7. Ini sebagai persamaan pertamanya. Sesuaikan. Oke. Kita akan runut sini menjadi U5 sama dengan 12. Maka rumusnya A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan 12. A ditambah N-nya, N-nya di sini adalah 5, maka kita tulis 5 dikurangi 1 kali B sama dengan 12. Maka A ditambah 5 kurangi 1 menjadi 4B sama dengan 12. Sama, bukan? Oke. Kita lanjut kembali ke persamaan 1 dan 2. Jika merunut ke persamaan 1 dan 2, kita akan melakukan sistem yang dinamakan dengan eliminasi. A ditambah 2B sama dengan 7, A ditambah 4B sama dengan 12. Maka untuk pertama kali kita akan mencari nilai B. Maka untuk mencari nilai B, kita akan hapus dulu untuk A-nya. Maka perlu dikurangi. Oke. A kurangi A menjadi hilang. Nah, 2 dikurangi 4 menjadi negatif 2B. Dan 7 dikurangi 12 sama dengan negatif 5. Karena di sini situasinya adalah kiri dan kanan sama-sama negatif, maka posisi B sama dengan 5/2. Maka untuk tanda negatifnya kita bisa hilangkan menjadi sama-sama positif. Oke. Kita udah ketahui untuk nilai B-nya. Untuk selanjutnya kita harus mencari nilai A. Nilai A di sini adalah caranya dengan melakukan substitusi ke salah satu persamaan di atas. Boleh menggunakan persamaan pertama ataupun persamaan kedua. Nah, Anda saja kita gunakan persamaan pertama. Persamaan pertama yaitu A ditambah 2B sama dengan 7. Maka A ditambah 2, nilai B-nya adalah 5/2 kali 7. Maka A sama dengan ini ditambah, ininya 2-nya bisa dihilangkan menjadi 5 sama dengan 7. Maka A sama dengan 7 kurangi 5 sama dengan 2. Nah, dari hasil pencarian nilai A dan B ini, kita langsung menggunakan rumus tentang SN. Di mana rumus SN ini berguna untuk mencari jumlah mempunyai keluarga yang 6 anak ini. Di sini yang ditanyakan adalah tentang 6 anak. Dan jumlah usia ke-6 anak tersebut, artinya total semua umur ke-6 anak. Baik, kita menggunakan rumus SN sama dengan setengah N 2A ditambah N kurangi 1 kali B. S6 berarti N-nya 6 karena kita akan mencari jumlahnya 6 anak ini. Setengah kali N-nya 6 lagi 2A. A-nya tadi berapa? Di sini adalah 2. Ditambah N-nya adalah 6 dikurangi 1 tetap dikali B. Nilai B-nya adalah di sini adalah 5/2. Maka kita langsung setengah kali 6 berarti 3. 2 kali 2 4 ditambah 6 kurangi 1 menjadi 5 dikali 5/2. Maka 3 di sininya 4. Nah, ditambah, nah harus hati-hati teman-teman, jangan langsung karena kondisi statusnya ini ada penjumlahan dan di sininya ada perkalian, maka kalian harus diutamakannya adalah menghitung perkaliannya terlebih dahulu, jangan menjumlahkan. Oke,
kita kalikan 25 kali 5 menjadi 25/2. Selanjutnya menjadi 3/. Nah, jika menemukan pecahan seperti ini, maka teman-teman bisa menyamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 2. Maka supaya di sini menjadi 2 penyebutnya, maka kondisi pembilangnya kita kalikan kali 2. Menjadi 4 kali 2 adalah 8/2. Dimana artinya 8 dibagi 2 adalah tetap menjadi nilai 4. Oke, ditambah 25/2. Selanjutnya menjadi 3/. Kita jumlahkan pecahan ini karena pecahan di sini mempunyai penyebut yang sama dan di sini ada instruksi nada dengan penjumlahan, maka kita dengan mudah kita jumlahkan saja pembilang kedua bilang tersebut. 8 tambah 25 menjadi 33/2. Maka hasilnya 3 kali 33 menjadi 99/2. 90 bagi 2 menjadi 49,5 tahun. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Seperti sini. Mudah bukan untuk bilangan deretnya? Semua paham? Jika masih ada yang bertanyakan tentang soal ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Soal selanjutnya. Di sini sebutkan bahwa agar deret geometri x-1 per x atau 1 per x, 1 per x yang kurung x-1 titik jumlahnya mempunyai limit x harus memenuhi a. X min x lebih besar dari 0, b. X lebih kecil 1, c. 0 lebih kecil x lebih kecil 1, d. X lebih besar 2, atau e. X lebih kecil 0 atau x lebih besar daripada 0. Maka untuk menyelesaikan soal ini harusnya teman-teman perhatikan bahwa di sini dinyatakan bahwa soal ini memiliki konvergen. Artinya nilai konvergen itu artinya nilai konvergen di mana negatif 1 lebih kecil R lebih kecil 1 dan negatif 1 lebih kecil 1 per x min 1 lebih kecil 1 dan negatif 1 lebih besar x min 1 lebih besar 1. Berarti di sini teman-teman harus mencari nilai konvergen. Berarti saya tulis dulu ya. Berarti x min 1 lebih kecil negatif 1 atau x min 1 lebih besar 1. Jadi jawabannya adalah jika ini x min 1 sama dengan 1, maka x sama dengan, biar nggak pusing saya tulis lagi dulu di sini, x min 1 maka x min 1 lebih kecil negatif 1, maka x, maka di sini tinggal teman-teman pindahkan. Min 1 pindah ke sini jadi positif. X1 tambah plus 1 jadi x sama dengan 0. Karena negatif 1 ditambah 1 menjadi 0. Oke. Terus selanjutnya di sini x min 1 lebih besar 1, maka x lebih besar 1 ininya ke sini min 1 ininya min 1, maaf, min 1 ininya min 1 pindah ke ruas kanan menjadi plus 1, maka x lebih besar sama dengan 0.
Maka jawaban untuk konvergen soal ini adalah yang E, karena ada dua, X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 0. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih belum mengerti tentang soal ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan mungkin sampai sini dulu saya akan menjelaskan mengenai tentang barisan deret dan limit fungsi. Jangan lupa jaga kesehatan dan sukses buat kalian semua. Terima kasih.